Ya, kita mulai ya. Santai aja ini. Paling cuma 5 menit, 10 menit Iya, doang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Mbak Vicky. Kabarnya Pak baik, alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya. Kali ini saya pengen ya sedikit wawancara lah untuk apa ya? Ya pengen tahu setelah lulus itu Vicky sekarang kegiatannya apa? Eh, Pengen tahu cerita pengalaman kuliah juga dulu biar adik-adik angkat Hmm, Amikom ini pada semangat juga. ya, dimulai dari pengalaman kuliah dulu ya Pak. Ya, ya, ya. Ya, alhamdulillah saya mahasiswa Mikom angkatan 2016, Prodi Sistem Hmm, Informasi. hmm, Saya sudah lulus waktu Februari kemarin, Pak, sidang tanggal 10. Di waktu saya kuliah itu saya termasuk mahasiswa yang aktif, ya lumayan sibuk sih, karena hmm. aktif di organisasi, yaitu forum asisten. Kebetulan jadi pengurus juga, asisten dari semester 3 sampai semester 7 lulus kuliah itu. Untuk pengalamannya sih lebih ke sering ke organisasi forum asistennya, asisten kayak Ya. gitu. Jadi memang waktu buat main itu sedikit banget kayak gitu. Terus untuk kegiatan yang sekarang, alhamdulillah Oke, udah bentar. kerja di Saya saya potong dulu ya. potong dulu. Ya, kenapa Mbak Vicky dulu memutuskan untuk sibuk di organisasi saat kuliah? Ya, saya sih kepengen itu emang sibuk karena selain tambah wawasan juga tambah teman. Terus Hmm, waktu di organisasi itu kan juga banyak ilmu-ilmu yang nggak didapatkan di kelas waktu masa kuliah. Jadi saya dapatkan di teman-teman dari kakak tingkat, dari adik tingkat, terus dari beda jurusan juga. Kebetulan kan hmm, ada waktu itu masih ada dua jurusan yaitu SI, Sistem Informasi, sama Teknik Informatika, kayak gitu Pak. iya, iya, iya. Dan saya juga bisa belajar tentang mata kuliah jurusan lain juga secara nggak langsung kayak gitu di asisten. Berarti untuk menambah ilmu aja gitu ya? Iya, menambah ilmu, menambah wawasan, menambah kenalan juga, kenalan dosen, teman-teman juga kayak gitu Pak. Oke, jadi mahasiswa komputer ya, itu kan dianggap sebagai mahasiswa yang tahu tentang komputer gitu, atau tahu Hmm. tentang paling enggak tentang program gitu. Eh, Mbak Vicky sendiri bidangnya itu di apa? Kalau saya sendiri sih bidangnya lebih ke data miningnya, lebih kayak ke big data. Sebenarnya mahasiswa komputer itu nggak harus tahu tentang komputer banget sih, kan di situ juga ada konsentrasinya. Jadi teman-teman Hmm, bisa milih konsentrasi di bidang komputer itu sendiri kayak gitu. Nggak harus terpatok di programnya. Bisa kok yang perempuan itu bisa ke bisnis, ke manajemennya, juga hmm. bisa terus ke multimedianya kayak gitu. Oke. Eh, ini dari zaman dulu saya kuliah sih ya. Tapi bukannya saya meremehkan mahasiswa cewek ya. Atau Hmm. mungkin entah di zamannya Mbak Vicky itu gimana. Jadi eh, yang mahasiswa cewek ini paling takut ketika dihadapkan dengan yang namanya apa namanya Coding. coding gitu ya, coding di, Iya. ditakutkan dengan masalah coding gitu. Itu Hmm.
mau nggak mau kan ada satu atau dua mata kuliah yang ada mungkin coding-codingannya. Tapi Mbak Vicky mungkin bisa share kenapa bisa terlewati gitu. Walaupun katakanlah nggak terlalu bisa di situ. Iya, kalau dari saya sendiri sih, saya juga termasuk perempuan yang takut coding juga, Pak. Oh Jadi gitu ya. eh, iya, bisa melewatinya itu karena ya banyak temennya gitu, bisa minta bantuan sana sini dan paling gak tuh yang ngerti sedikit-sedikit tentang coding, tentang algoritmanya, tentang maksudnya apa sih bikin kayak gini, kayak gitu, Pak. Mm-mm. Ya itu manfaatnya ikut organisasi, apalagi forum asisten itu nambah wawasan banget sih, jadi bisa belajar bareng gitu. Hmm. Ya yang penting tahu dasarnya, terus kemudian banyak teman bisa sharing gitu ya. Iya, yang penting Berarti tahu dasarnya, banyak temen. berarti nggak pernah dapat nilai jelek juga di mata kuliah yang ada coding-codingnya, walaupun nggak. Alhamdulillah, iya, alhamdulillah nilai aman semua sih Pak, nggak pernah jelek. Hmm. Ya itu mungkin salah satu tip ya bagi khususnya bagi cewek ya begitu. Bagi Hmm. yang takut coding gitu. Ketika masuk jadi mahasiswa komputer, aktif dan ikut sharing gitu ya sama teman-teman. Iya, betul banget. Jadi buat mahasiswa perempuan tuh sebenarnya jangan takut dulu sih. Banyak kok programmer cewek yang bisa sukses kayak gitu. Yang penting kita tahu dasarnya aja minimal kayak gitu. Jadi Mhm. terus sambil latihan lah, sambil belajar. Iya. Terus soal skripsi nih, pandangannya Hmm. dulu kan skripsi mahasiswa komputer ya pasti ada coding-codingannya gitu. Nah, itu Hmm. menurut Mbak Vicky gimana? Untuk skripsi Fakultas Ilmu Komputer itu nggak selalu coding kok, Pak. Jadi Hmm. buat teman-teman yang mau skripsi, komputer itu cakupannya luas, ilmunya juga luas, dan itu nggak selalu coding. Saya sendiri itu ngambil skripsi tentang data mining. Terus teman-teman saya tuh ngambil skripsi tentang multimedia. Jadi nggak selalu tentang coding. Jadi jangan takut masuk uh, kuliah di komputer gitu, jangan takut. Banyak banget ilmunya, teman-teman. Tuh. Ya, jadi nggak semua melulu tentang coding gitu. Iya, nggak semua melulu tentang coding. Ilmunya luas banget, kayak gitu. Eh Kalau menurut Mbak Vicky kan aktif di forum asisten nih. Mm. Nah, tapi kan di forum asisten atau suatu organisasi itu mungkin ada batasan anggotanya gitu. Iya. Nah, kalau semisal suatu mahasiswa semuanya pengen jadi forum asisten, terus siapa yang di asistennya gitu? Misal nggak kebagian nih Mm. gabung di forum asisten untuk bisa Mm. maksudnya aktif di kampus atau bisa sharing ke teman-teman, itu gimana menurut Mbak Vicky? Selain di forum asisten gitu. Kalau iya, kalau di Amikom sendiri kan banyak UKM juga ya, Pak. Khususnya itu intermedia. Intermedia juga salah satu UKM yang bagus banget ngajarin tentang komputer, tentang organisasi juga. Jadi teman-teman juga bisa belajar di UKM intermedia. Terus di forum asisten juga ada yang namanya tuh belajar bareng atau belajar bersama forum asisten. Lalu ada beberapa organisasi itu sih kayak yang mendirikan itu perorangan. Jadi kayak belajar bareng juga tentang coding, tentang multimedia itu sering. Terus Ampu juga bisa untuk belajar juga kayak gitu, Pak. Ya, jadi banyak caranya ya. Iya, banyak banget caranya. Asal kita tuh punya kemauan aja kayak gitu buat Jangan nggalih.
gali ilmu kita. Jangan melulu hanya di kos gitu ya. Iya, jangan melulu hanya di kos. Selama saya kuliah itu, waktu di kos itu cuma buat tidur sih, Pak. Oh gitu. Lainnya itu di kampus. Iya, Sampai sakit-sakitan juga. itu udah jangan ditanya, Pak. Pasti itu sakit-sakitan. Ya itu sisi negatifnya lah ya. Tapi kan asal bisa dijaga kesehatannya mungkin bisa juga ya. Iya, yang penting jaga kesehatan, jaga pola makan dan tidur juga sih. Jangan terlalu defrostir sih kalau menurut saya. Oke, Mbak Vicky kan ini nggak jadi wisuda ya? Iya, betul nggak jadi wisuda. Nggak jadi apa memang belum ya, Pak? Oh belum. Kecewa nggak? Belum. Jujur sih dari dalam diri saya yang paling dalam banget itu kecewa banget, Pak. Dan orang tua juga kecewa. Kan yang namanya kuliah itu kan memang goalnya itu di wisuda. Orang tua ngelihat kita wisuda itu udah seneng banget, seneng luar biasa. Walaupun mungkin nilainya kecil atau belum cum laude atau gimana. Tapi itu kan Mm-mm. kesenangan pribadi itu tersendiri. Tapi kalau misal memang ada kayak gini ya, mau nggak mau sih Pak, kayak gitu. Hanya bisa berdoa, semoga keadaan cepat membaik. Hmm. Ya kita juga nggak bisa menyalahkan keadaan karena memang ini semua takdir dari Allah semuanya. Nggak boleh kita menyesali, udah tinggal dijalani aja. Iya, Ya udah kebayang senangnya wisuda kayak iya. apa ya malah Semoga jadi ada wisuda ya Pak, walaupun pertama iya kali Pak, wisuda bener. malah nggak wisuda. Bener-bener persiapannya udah full banget. Iya, mungkin memang belum saatnya Pak. Iya iya. Ya siapa tahu nanti bisa, mungkin kamu ada cita-cita jadi apa, kuliah S2 jadi wisuda. Amin, ya Allah, amin. Tapi untuk saat ini belum mungkin Pak, karena masih corona takut kemana-mana Pak. Iya iya iya. Oke, jadi setelah skripsi dulu tuh langsung ngurus ijazah, transkrip udah diambil. Iya, setelah skripsi, setelah yudisium langsung ngurus semuanya, terus alhamdulillah sekarang ijazah udah diambil. Hmm. Dan mulai bekerja sekarang udah jadi Iya, karyawan. iya, alhamdulillah udah bekerja, udah jadi karyawan. Ini bulan kedua kerja. Berarti mulai bulan apa? Mulai Bulan April akhir. hmm, 1 bulan nganggur. Iya, 1 bulan nganggur, itu benar-benar 1 bulan nganggur full, terus setengah bulannya itu buat nyiapin CV, lamaran, terus cari-cari info loker, kayak gitu, Pak. Dan Kenapa akhirnya alhamdulillah memutuskan diterima. untuk memutuskan untuk cepat-cepat melamar kerjaan gitu, nggak nanti dulu gitu, nggak nggak takut corona atau gimana gitu. Iya sebenarnya sih takut. Cuma kan memang dari saya pribadi itu tipe orang yang Nggak mau diem. nggak bisa diem kayak gitu Pak. Jadi kalau misalnya terus itu bingung. Jadi pengen selalu ada kegiatan kayak gitu. Jadi coba buat ngelamar kerja. Dan alhamdulillah waktu itu kerjanya itu bisa work from home. Jadinya lebih aman. Oh 1 bulan pertama di rumah kerjanya. Iya waktu itu 3 hari, seminggu 3 hari di rumah, 3 hari berangkat kayak gitu sih Oh Pak. gitu. Cuma itu benar-benar social distancing banget waktu itu. Kalau boleh tahu kerja di mana?
Untuk kerjanya itu saya di perusahaan digital marketing di kota saya, Cilacap. Itu saya jadi customer service online. Itu tentang pengaduan, tentang pertanyaan-pertanyaan konsumen, tentang pertanyaan tentang produk, seperti itu. Oh iya, iya, iya. Jadi tugasnya jadi customer service. Iya, betul. Jadi tugasnya jadi customer service. Jadi customer service ini Iya, uh, memang mungkin belum seberapa, tapi maksud saya apa ilmu yang dulu pas saat kuliah bisa diterapkan saat sekarang kerja pertama nih jadi customer service. Yang pertama itu di manajemennya. Di manajemen kan waktu kuliah juga ada jurusan mata kuliah tentang manajemen. Nah itu berguna banget waktu jadi customer service. Terus di masa kuliah kan sering adanya presentasi ya Pak, sering adanya presentasi kelompok itu. Jadi saya juga terasah buat bertemu dengan banyak orang. Maksudnya bertemu dengan banyak orang tuh via online. Itu jadi ngomongnya itu lebih lancar kayak gitu dan lebih nggak terlalu bingung kayak gitu sih. Oh, apalagi Terus untuk ilmu udah sering ngajar gitu di lab gitu. iya itu berguna banget. Pokoknya kalau orang yang sering ketemu sama orang di kuliahan itu, kalau di dunia kerja data mininya juga itu apa masuk banget lah di customer service di kerjaan saya kayak gitu. Terus untuk ilmu yang lain itu Kak namanya komputerisasi untuk Microsoft Word, Excel, PowerPoint itu benar-benar penting banget sih. Dan teman-teman kalau buat kerja atau kerja kelompok atau tugas pribadi itu emang harus dikerjain sendiri. Dan itu memang kalau kerja berguna banget dan setiap hari pasti ketemu sama itu Microsoft itu lah. Jangan jangan numpang nama doang pas saat kerja kelompok gitu. Iya, iya betul. Jangan numpang nama doang lah. Soalnya bakal ketahuan banget sih mana yang sering pegang komputer dan mana yang nggak sering kayak gitu sih Pak. HRD kan juga pasti selektif banget kan buat milih karyawannya kayak gitu. Dulu tesnya bareng-bareng sama banyak orang atau nggak tahu tiba-tiba langsung diterima? Oh, tesnya waktu saya itu 7 orang. Jadi karena social distancing itu nggak bisa banyak orang Pak. Jadi setiap harinya itu ada beberapa orang. Waktu saya itu ada 7 orang. Itu tesnya ada banyak wawancara, terus tes gambar, tes interview, terus psikolog, tes scrapplin, tes ngetik, terus tes user kayak gitu Pak. Banyak banget tes saya. Iya itu kayaknya 3 jam buat tes. Yang tertulis, yang nulis untuk interviewnya itu sampai 30 menitan. Pertama tes apa pertama? Yang pertama itu psikolog, itu pasti. Terus tes scrapplingnya itu 45 menit. Terus tes gambar. Terus tes ngetik. Kecepatan ngetik buat mahasiswa komputer itu perlu banget sih. Kalau misal kita jadi mahasiswa komputer, tapi ngetiknya itu masih 11 jari, itu perlu dipertanyakan. Harus semua jari bisa berperan dalam mengetik gitu ya. Ya, sebenarnya nggak semua juga sih, Pak. Misal bisanya cuma 6 jari, itu udah termasuk lumayan cepet. Yang penting jangan 11 jari gitu, Pak. Iya, iya. Itu dalam satu hari atau berhari-hari tahapan tesnya?
itu dalam 3 hari. Yang pertama itu yang lama banget itu yang sama tes ngetik. Terus di hari yang kedua itu, oh dari yang tes pertama itu kan diseleksi, terus masuk 4 orang. Terus Mm-mm. itu tes interview. Nah, setelah tes interview hari kedua, hari ketiganya itu dipanggil 2 orang lagi buat tes user Tes gitu. user Dan itu apa? saya salah satu tes user itu tes dengan HRD-nya langsung. Terus ditanyakan ketersediaannya, tentang kontraknya juga, tentang sistem kerjanya seperti apa. Nah, dari 2 orang itu, alhamdulillah kita sama-sama masuk kayak gitu. Jadi dari 7 orang kita berdua. Dan saya termasuk yang paling muda saat itu. Hmm, fresh graduate Mm-mm. mengalahkan yang udah lama-lama ya. Iya, iya. Hmm. Dan kebetulan universitasnya itu benar-benar terkemuka banget. Waktu itu ngedown banget sih, Pak. Serius? Saya fresh graduate. Serius, beneran. Itu universitas termuka di Jogja gitu lah ya intinya. Dan itu jurusan itu yang benar-benar wow banget. Kayak fisika, kayak gitu, kimia. Kan udah kayak mati kutu banget sih waktu itu ditanyain. Apalagi fresh graduate belum ada pengalaman. Terus yang lain-lain itu udah ada pengalaman, terus lebih tua juga. Tapi Wallahualam, bismillah, modal bismillah, bisa. Alhamdulillah, ternyata diterima. Gitu. Apa yang menurutmu ibaratnya kamu udah mengalahkan mereka tuh apa gitu? Yang menurut saya ibarat mengalahkan mereka itu, yang pertama tuh saya benar-benar rasa ingin tahunya itu tinggi, terus percaya dirinya juga tinggi, terus saya juga benar-benar kayak berusaha banget pengen kerja kayak gitu sih Pak. Terus memang saya serius kayak gitu. Jadi mungkin ya saya, oh mungkin ini anak benar-benar kayak gitu. Tapi nggak tahu juga sih Pak. Mungkin memang rezekinya sih, kembali Iya. lagi mungkin memang rezekinya. Berarti mereka juga bukan dari basic komputer juga. Enggak, enggak ada di basic komputer, tetapi ada salah satu yang itu benar-benar basicnya itu public relation, ilmu Hmm, komunikasi. iya iya. Loh Itu itu kan saingannya berat banget tuh. iya Pak. Terus ada juga memang kalau CS kan juga berhubungan sama manajemen ya Pak. Hmm. Itu juga jurusan ada yang jurusan manajemen dan itu udah berpengalaman 3 tahun. Tapi nggak tahu kenapa nggak Nggak lolos. diterima. Saya juga nggak tahu. Nggak lolos. Nggak lolos. Lah yang sekarang yang sama-sama lolos itu jurusannya apa? Yang sekarang itu public relation. Itu Hmm, lolos. kerjanya Terus berarti yang sekarang sama sama fisik. kamu. Iya, sama saya. Job desk-nya juga sama. Job desk-nya sama. Hmm, Jadi emang kita tuh nggak boleh minder dulu. Walaupun iya, kita iya. emang nggak ada, iya, nggak ada pengalaman. Kayak gitu. Yang paling menentukan kalau mau saya tuh pas di interview. Iya ya Pak, pas di interview ya Pak. Kamu di situ ditanya apa aja? Kalau di situ yang pertama tuh CS menurut kamu tuh apa sih kayak gitu. Terus dia jawab seadanya banget lah Pak, pokoknya Hmm. benar seadanya. Terus posisi pekerjaan yang kamu idam-idamkan tuh yang seperti apa, kayak ternyamannya. Saya kan jawabnya saya tuh memang seneng berhadapan dengan komputer, berhadapan dengan orang banyak, berkomunikasi dengan orang banyak kayak gitu. Heeh. Terus uh, pertanyaan HRD itu lebih spesifik ke siapa saya sebenarnya kayak gitu sih Pak. Hmm, Untuk kemampuan, iya, untuk kemampuan mungkin HRD bisa menilai. iya, iya, iya. Ya dulu juga saya pernah sebelum lanjut S2 tuh udah pernah ngelamar kerja. Saingannya juga sama Mm. kampus-kampus yang besar-besar. Mm-mm. Cuma kan keburu S2, belum ada pengumuman, ya udah saya lanjut S2 dulu. So, pas sudah lanjut S2, ada pengumuman tuh
Diterima, Pak. dinyatakan diterima, malah sama saya ditolak. Belum rezekinya ya, Pak. Iya, ya mendingan saya udah lanjutin S2 aja. Iya, betul. Eh, tanya apa lagi ya? Ini apa Sekarang lagi, Pak? sekarang tuh kuliah ini lagi katakanlah kacau lah, atau nggak Hmm. kayak biasanya gitu. Karena Hmm. kita nggak bisa ketemu, eh, kita harus kuliah daring. Dulu Hmm. ada pengalaman kuliah daring atau enggak? Ada. Setiap semester itu pasti ada kuliah daring 1 kali. Enak Di kuliah akhir daring atau semester. kuliah tatap muka? Lebih enak tatap muka, Pak. Kalau daring itu lebih susah sih kalau tanya-tanya, terus kayak gitu sih, Pak. Terus untuk kuliah daring juga tingkat keseriusannya mahasiswa itu juga mungkin lebih berkurang kayak gitu, Pak. Karena santai gitu ya. Iya, karena santai. Terus, ya pokoknya nggak ada gregetnya. Terus buat sharing, sharing sama-sama temen, ya Pak? Hmm, ya memang saya juga kesulitan gimana caranya bisa kuliah daring ini tapi sama-sama enak antara dosen sama mahasiswanya gitu. Cuma belum menemukan cara yang pas gitu. Hmm. Kalau pakai Zoom kayak gini banyak mahasiswa yang ngeluh juga tentang koneksi lah gitu atau tentang apa gitu. Jadi banyak kendalanya gitu. Apalagi sekarang keputusan menteri ternyata Iya, memang mengharuskan kuliahnya daring. Oke, berat ya pertanyaan Pak dari segi dosen juga. iya. Kayak pertanyaan terakhir mungkin ya ini. Hmm. Walaupun dari kita masih masih pandemi nih corona, tapi gimana menurut Mbak Vicky ini bagi mahasiswa bagi lulusan-lulusan SMA atau SMK ini sebaiknya yang tadinya pengen kuliah harus tetap lanjut kuliah atau mengurungkan dulu? Eh, untuk yang SMA SMK ya Pak, Ya, menurut saya sih buat adik-adik kelas yang SMK SMA, kalau mau mau kuliah mending kuliah aja. Jadi di sistem perkuliahan itu pasti kan udah lebih maju, jadi teman-teman bisa daftar lewat online, terus bisa pantengin terus websitenya, terus mumpung kita masih ada kesempatan bisa langsung daftar. Kan kita juga nggak tahu kesempatan tahun depan itu kayak gimana. Bisa jadi ya, coronanya lebih banyak, auzubillah min dzalik. Bisa ya. jadi kita kesehatannya berkurang atau gimana. Hmm. Itu mending oh, saat ini buat semangat buat kuliah kayak gitu. Berarti kalau udah ada niatan kuliah udah tinggal daftar aja gitu ya. Iya betul Pak. Niatan kuliah tinggal daftar aja. Mumpung masih muda. Terakhir banget bagi yang udah jadi mahasiswa nih, kan Hmm. khususnya di prodi saya ini teknologi informasi dia baru kuliah ini masuk ke semester kedua nih. Udah lagi Hmm. semangat-semangatnya kuliah, ketabrak pandemi Nah, gini, harus dirumahkan, itu gimana biar tetap ada semangat kuliahnya gitu. hmm. Untuk teman-teman mahasiswa yang masih pada kuliah, tolong banget jangan patah semangat dan jangan loyo lah semangatnya. Karena
ini tuh pasti ada awal, pasti ada akhir. Karena ada awalnya tuh pasti ada akhirnya kayak gitu. Jadi buat teman-teman tolong lebih serius lagi. Terus buat sistem apapun pembelajarannya tetap semangat juga diikuti dengan baik. Terus manfaatkan sistem yang ada dari kampus. Pokoknya teman-teman tuh harus memanfaatkan masa-masa kuliah lah. Jangan sampai nyesel di akhir. Kalau misal di awal itu nggak ada ya. Jadi teman-teman benar-benar harus memanfaatkan kayak gitulah. Iya, iya. Dan untuk masalah nilai, nilai itu berpengaruh banget buat kedepannya. Jadi yang fokus aja kayak gitu. Oh, nilai nilai berpengaruh ke dunia kerja juga. Iya, nilai itu berpengaruh di dunia kerja. Walaupun misal nilai minimal IPK 3,00. Tapi kan di luar sana banyak banget mahasiswa dari kampus lain yang nilainya lebih tinggi dari 3,00. Jadi kita jangan cari aman kayak nggak apa-apa IPK ku 3,1 misal. Kita kalau bisa mengungguli, ya otomatis harus bisa mengungguli kayak gitu. Minimal bisa kumlot kayak gitu sih. Oke. Oke, mungkin itu ya. Eh, Terima kasih atas waktunya Mbak Vicky. Iya, Pak, sama-sama. Lancar terus untuk kerjanya. Masih jualan nggak? Kenapa? Masih jualan. Oh, Halo? oh, untuk jualan sekarang masih di pending. Jualannya masih di pending, Pak, karena memang nggak ada yang beli, nggak ada acara. Jadi fokus di kerja dulu ya. Ini masih fokus di kerja. Kebetulan saya laju juga sih, jadi mungkin lebih capek. Hmm, Oke, mungkin segitu dulu Mbak Vicky. Terima kasih atas waktunya ya. Kita mungkin bisa ketemu lagi Iya, di sama. lain waktu. Doakan Amikom buat semakin maju juga ya. Amin, amin. Saya doakan. Terima kasih juga Pak sudah berkenan mau bercakap-cakap Iya. dengan saya. Semoga sehat selalu ya Pak. Amin, amin. Terima kasih ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.